Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita membahas tentang bagaimana kita menangkal hoax dengan berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah Indonesia. Ini penting sekali ya, penting sekali bagaimana kita mengolah informasi dari sebuah peristiwa dengan cara berpikir sejarah, yaitu sinkronik dan diakronik. Baik, kita lanjutkan. Pertama-tama kita mengenal hoax. Hoax itu ada yang mengatakan informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Jadi informasi yang sebetulnya tidak benar tapi dibuat benar. Jadi intinya ini ada kepentingan di balik kelompok. Sebuah kelompok ini memberikan informasi tapi dibuat benar, sebenarnya nggak benar tapi dibuat benar. Kemudian menurut seorang ahli komunikasi namanya Silverman, nah ini hoax itu merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi dijual sebagai kebenaran. Jadi itu hoax itu. Ada beberapa tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Jadi itu namanya dari hoax. Jadi ada yang mengatakan informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Tujuannya itu digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, bisa jadi kepentingan kelompok tertentu kemudian dijual sebagai kebenaran. Itu hoax itu namanya. Lalu contoh-contoh fakta sejarah yang tidak benar. Nah, sekarang beberapa buku-buku sejarah yang mengatakan ada informasi sebetulnya keliru. Ada yang mengatakan Mojopahit kerajaan Islam, fakta mengejutkan. Nah, ini kan sebetulnya ini ada banyak kekeliruan ini. Terus kemudian si penulis buku itu menuliskan ada Gajah Mada, tapi sebetulnya Gajah Ahmad. Ini kan sangat lucu sekali nih, sebetulnya nggak seperti itu tulisannya. Jadi itu, nah ini sebetulnya ini sangat berita dibuat seolah-olah benar tetapi sebetulnya salah. Itu namanya hoax itu. Nah, fakta sebenarnya bagaimana fakta sebenarnya? Kalau kita telaah di dalam ilmu epigrafi, sebetulnya tulisan Gajah Mada yang betul ini seperti ini. Nah, Gajah Mada itu. Nah, bukan seperti ini, bukan Gajah Ahmada. Yang betul itu adalah Gajah Mada. Nah, ini pada prasasti Gajah Mada. Di prasasti Gajah Mada itu tertulis pada bait keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ini dituliskan ada tertulis namanya Gajah Mada yang betul seperti ini. Nah, ini fakta sebenarnya. Nah, benarkah Raden Ajeng Kartini memakai kerudung? Nah, ini sangat lucu sekali. Mana yang benar? Dia yang memakai kerudung atau tidak memakai kerudung? Nah, ini. Nah, dari sinilah ini sebetulnya dibuat seolah-olah benar, tapi sebetulnya tidak benar. Nah, bagaimana kita menangkalnya? Kita cari fakta sebetulnya. Kita cari sumber-sumber yang otentik. Nah, ini saya dapatkan di Digital Collection ya, dari Universitas Leiden ini. Nah ini yang betul. Nah, ada Kartina Rukmini di Semarang ini fotonya. Nah, foto ini di Semarang, foto ini. Nah, ada juga ini tahun 1900 sebetulnya. Tahun 1900 diambil tahun 1900. Nah, ini kan Kartini juga tidak memakai kerudung. Nah, itu Kartini. Ini tahun 1900. Lalu bagaimana kalau dalam konsep diakronik dan sinkronik? Kalau di dalam konsep sinkronik itu kan kita harus pahami
Sinkronik itu ciri-cirinya adalah bersifat struktur dan fungsi. Bagaimana peristiwa itu menekankan pada bagaimana proses penyusunannya dan perannya itu apa. Nah, jadi di Kartini ini kan kita tahu loh, masa sih Kartini itu kerudungnya ini sudah modern. Nah, ini kan sudah keliru sekali ini. Sudah modern kan, ada kacamatanya juga modern itu. Nah, padahal yang betul itu seperti itu. Itu kalau kita di dalam berpikir sinkronik ya. Kalau berpikir diakronik, kita tarik pada tahunnya. Nah ini kalau kerudung ini muncul tahun berapa ini? Mungkin juga tahun 80-an juga ini mungkin. Nah ini kan sudah tahun berapa atau 1900, jadi nggak cocok seperti itu. Nah itu bagaimana kita mempraktikkan konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Lalu bagaimana ciri-ciri berpikir sinkronik dan diakronik? Kalau sinkronik, sinkronik itu meluas dimensi ruang. Jadi kalau kita melihat dari sebuah peristiwa, kita itu cara berpikirnya itu kita harus fokus pada satu peristiwa tersebut. Satu peristiwa tersebut kita dalami secara meluas. Nah, itu maksudnya meluas dalam ruang, itu maksudnya. Lalu diakronik itu gimana diakronik itu? Diakronik itu memanjang. Jadi dimensi waktunya itu yang sangat luas, dimensi waktunya. Contoh pada salah satu peristiwa itu tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya. Itu namanya konsep berpikir diakronik. Lalu bagaimana yang kedua? Yang kedua itu sistemnya terstruktur. Jadi sistem terstruktur itu kita lihat pada penyusunan dari peristiwa tersebut. Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut itu adalah sistem terstruktur. Apa yang membentuk peristiwa itu? Contohnya peristiwa 16 Agustus 1945. Itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang membentuk peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Oh, ternyata ada golongan tua dan golongan muda. Nah, golongan tua dan golongan muda itu kan golongan tua dan golongan muda berbeda pendapat, kemudian dipertengahi oleh Ahmad Subarjo. Itu namanya konsep berpikir sinkronik. Lalu bagaimana dengan konsep berpikir diakroniknya? Kalau diakronik itu bagaimana sebab akibatnya, hubungan kausalitas. Peristiwa 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok itu tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya, yaitu 15 Agustus 1945. Peristiwa 15 Agustus 1945 itu adalah peristiwa menyerahnya Jepang. Kalau peristiwa menyerahnya Jepang berarti Indonesia posisinya vacuum of power. Itu diakronik. Yang ketiga adalah deskriptif integratif. Kalau deskriptif integratif itu yaitu menyatu satu kesatuannya pada peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut itu apa yang terbangun di situ. Kemudian diakronik itu naratif berproses dan bertransformasi. Jadi ada perubahan dari peristiwa itu. Nah, kemudian sinkronik itu statis. Dia tetap pada salah satu peristiwa itu. Kemudian kalau diakronik dinamis, dia itu selalu berproses, selalu berubah, memiliki dinamika, ada perubahan. Dari misalnya 5 detik menjelang proklamasi 15 Agustus 1945, kemudian 16 Agustus 1945, kemudian 17 Agustus 1945 itu suatu kedinamikaan. Kemudian yang kelima menekankan pada struktur dan fungsi. Nah, struktur dan fungsi, apa yang membentuknya, fungsinya itu, peranannya itu apa yang berperan dari pembentuk peristiwa itu peranannya seperti apa. Contohnya peranannya golongan tua dan golongan muda itu fungsi, itu menekankan pada fungsi. Kalau struktur apa yang membentuk, nah itu struktur dan fungsi. Kalau diakronik menekankan pada proses dan durasi itu dia menekankan pada waktu, konsep waktunya. Kemudian digunakan dalam ilmu geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Itu sinkronik. Kalau diakronik itu digunakan dalam ilmu sejarah. Nah, bagaimana praktik sinkronik dan diakronik dalam detik-detik peristiwa
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kalau diakronik itu dia tadi selalu dinamis, bertransformasi, berproses, meningkatkan durasi. Ya, ini selalu ada kausalitas sebab akibat. 15 Agustus 1945 tidak 17 Agustus 1945 tidak terlepas dari 16 Agustus 1945, 16 Agustus 1945 tidak terlepas dari 15 Agustus 1945. Kalau sinkronik, dia itu unsur-unsurnya apa yang membentuk? Jadi 15 Agustus 1945 ada unsurnya ada Kaisar Jepang menyerah kepada sekutu. Dia hanya fokus pada satu peristiwa saja. Nah, kemudian 16 Agustus fokus pada satu peristiwa saja. 17 Agustus fokus pada satu peristiwa saja. Jadi itu adalah sinkronik. Manfaat berpikir sinkronik dan sinkronik ya. Kalau berpikir sinkronik, kalian itu mampu yang pertama itu mengamati jalannya salah satu peristiwa secara kritis dan analitis. Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi dari sebuah peristiwa tertentu. Yang ketiga, mengetahui dari mana sumber informasi tersebut. Itu berpikir sinkronik. Kalau berpikir diankronik, kalian dapat ini. Jadi kalian itu dapat memahami sebuah peristiwa itu secara kronologis, ada sebab akibatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat berpikir secara runtut, teratur, juga berkesinambungan. Suatu peristiwa tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya, kesinambungan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi suatu masalah dengan tepat dan terhindar dari anakronisme. Anakronisme itu adalah tidak sesuai dengan waktu. Jadi itu. Baik, itu dari bagaimana kita menangkal hoax dengan berpikir sinkronik dan diakronik. Jadi bedanya apa? Kalau sinkronik, ya sinkronik itu kita menekankan pada unsur-unsur yang membentuk peristiwa tersebut. Nah, itu misalnya dari budayanya, budayanya seperti ini. Nah, itu unsur-unsur sinkronik. Kalau diakronik, kita melihat dari durasinya, waktunya. Ini waktunya peristiwa ini ada terus kemudian dengan peristiwa ini. Nah, itu adalah konsep berpikir diakronik. Kita menekankan pada waktu. Itu diakronik. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.